Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dah setahun tak ketemu ya? Dah setahun ya? 1446 dan 1447 dah. Setahun dah. Aduh. Pak Haji sihat Pak Haji? Lama tak nampak Pak Haji. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 153. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Furqan, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Semoga yang hadir ini insya-Allah senantiasa diberikan Allah nikmat sehat lahir dan batin. InsyaAllah kita diberikan umur yang barokah, rezeki berlimpah, mati masuk surga. Amin ya Rabbal. Enaknya enggak? Umur berkah, piti banyak, mati masuk surga. Masya Allah. Dunia akhirat surganya. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Imam Muslim nomor 2230 dengan tema 3 golongan solatnya ditolak oleh Allah. 3 golongan solatnya ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min zalik. Maka kita harus hati-hati terus belajar ilmu agar kita tahu pantang-pantang dalam beribadah. Kita mulai dulu dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Rasulullah, ala inna awwalu yuhasibu bil ibadihil yaumal qiyamah min amalis sholah. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya yang pertama sekali nanti diperiksa, dihisab. Awalu yuhasibu, dihisab. Hisab itu artinya dihitung. Amal seorang hamba di hari kiamat min amalis sholah, yaitu solatnya. Iza solahat solahal amalu kullu. Jika solatnya baik, maka seluruh amalnya jadi baik.
Wa iza fasadat fasadal amalu kullu. Tetapi jika solatnya ditolak, rusak, maka seluruh amalnya pun ditolak oleh Allah. Nah, ini harus kita pahami Bapak Ibu. Siapa tiga golongan itu? Hadis riwayat nomor 2230 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertama, man ata arrofan, barang siapa yang mendatangi peramal atau perdukunan. Ata itu artinya mengunjungi, datang atau bertamu. Mendatangi dukun atau peramal. Kalau dulu namanya dukun, sekarang sudah ganti merek Pak, paranormal. Enggak. Lalu naik lagi menjadi orang pintar. Kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang datang itu orang bodoh, maka disebutlah dia orang pintar. Fasa'alahu an syai'in, setelah datang berkunjung kemudian tanya-tanya, bertanya tentang sesuatu, tapi tak percaya, hanya bertanya-tanya saja. Gimana nih Mbah, gimana nih ini ya, atau apa nama dukun itu apa panggilannya Pak? Hah? Apa ketua? Angku ya. Oh, pengalaman menjadi dukun. Angku. Gimana Angku? Menurut ramalan Angku, saya ini punya bakat nak jadi orang kaya. Tengok telapak tangan, tengok ini, tengok itu. Bagaimana usaha dagang saya laris? Pakai pelaris, pakai jimat, pakai ini. Itu kan ilmu-ilmu perdukunan. Tapi tidak percaya. Dia tak percaya dengan dukun, tapi dia datang. Tidak percaya tapi mendatangi. Mendatangi saja, lam tuqbal lahu salatul arba'ina lailatan, maka ditolaklah semua solatnya selama 40 hari 40 malam. Datang saja Pak, tak percaya, ditolak solat kita. Ya Allah, ini siapa yang pernah seperti ini? Hati-hati. Tapi kalau sampai percaya dengan peramal, perdukunan, maka ancamannya dalam Al-Quran jauh lebih berat. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat apa tu? Al-Bayyinah. Itu Allah bilang itu. Orang yang jatuh kepada syirik, mempercayai, meyakini peramal atau perdukunan, tidak ada tempatnya nanti dari kiamat, finari jahannam, kecuali neraka jahannam, khalidina fiha, kekallah selama-lamanya. Habis. Kalau kekal berarti habis. Solat habis, syahadat rusak, tauhid hancur, sudah haji dicoret, ditolak oleh Allah, kekal di neraka, unlimited, abadi selama-lamanya. Unlimited kan tak ada batas, ya kan? Tak ada batasnya. Waquduhan nas wal hijara, dia menjadi bahan bakar api neraka. Selama neraka itu menyala, selama itu pula dia di dalam neraka. Karena kesyirikan, mendatangi peramal,
mendatangi perdukunan, yakin dengan itu, habislah. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati betul, hati-hati. Akidah ini nomor satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin masuk surga bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dengan syarat jangan sekali-kali berbuat syirik. Kalau sempat berbuat syirik, diancam lagi dengan surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa-dosa orang yang berbuat syirik. Itu sebabnya Luqmanul Hakim, nasihat yang tegas disampaikan kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan kau berbuat syirik, sesungguhnya syirik itu dosa yang amat besar. Itu golongan pertama, solatnya ditolak oleh Allah, mendatangi peramal, ditolaklah solatnya. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Pak Ketua. Ya. 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 Dulu waktu muda terlanjur berbuat syirik, tidak tahu dia dukun, rupanya dukun syirik berserikat dengan jin dan setan. Tidak tahu, sekarang sudah tahu. Taubat. Taubatan qoblal maut. Taubat sebelum mati itu diterima Allah. Tapi kalau taubatan ba'dal maut, habislah. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu pernah bertobat tidak Bapak Ibu? Pernah? Pernah atau tidak? Pernah. Tapi Fir'aun bertobat sebelum nyawanya dicabut. Pas sakaratul maut, hampir mati, itulah batas waktu bertobat. Maka ketika sehat, ketika kuat, ya tobat. Tubu ilallah taubatan nasuha, wa inni laghaffaran liman taba wa amana wa amilan salihan summa tada. Tobat, diampunkan Allah semua dosa-dosanya. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lizunubihim. Siapa yang pernah terlanjur berbuat dosa, menyesal dia, ingat Allah, taubat, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Tapi kalau terlanjur berbuat syirik, mati, tak sempat bertaubat, itu yang kekal di neraka selama-lamanya. Ada orang yang bilang begini, Ustaz, kami tidak tahu Ustaz. Kan begitu. Bedakan Bapak Ibu, orang tidak tahu dengan orang yang tak mau tahu. Itu beda. Kalau tinggal di hutan, listrik tidak ada, teknologi tak masuk, ustadz tidak sampai menyampaikan dakwah ke sana, guru agama tidak ada, bacaan buku pun tak ada, lalu mereka bilang, kami tidak tahu ustadz, Allah ampunkan dosa-dosanya. Makanya orang-orang yang tinggal di hutan, dia menyembah patung, menyembah berhala, menyembah sungai, menyembah kayu, dia tidak berdosa karena risalah tak sampai. Tapi kalau tinggal di kampung, ada listrik, ada televisi, teknologi masuk, ceramah agama di mana-mana ada, apalagi zaman sekarang teknologi sudah masuk ke mana-mana, lalu ngomong saya tidak tahu Ustaz, ini keliru. Masjid-masjid banyak pengajian, lalu ngomong saya tak tahu,
Itu bukan tak tahu, itu tidak mau, tak mau tahu. Buktinya setiap ada wirid berapa persen yang datang? Lalu kalau kemudian yang tak datang ngomong besok, kami tidak tahu Ustaz. Tidak tahu bagaimana? Ulama banyak, ustaz banyak, mubalik banyak, dai banyak, guru agama banyak. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tempat bertanya banyak. Tapi kenapa dah tahu? Tidak mau tahu. Sebab ilmu itu kata Rasulullah, talabul ilma faridatan ala kulli muslim. Tuntut, bukan nunggu, dituntut, dikejar. Sekarang pengurus masjid menyediakan fasilitas. Ada wirid pengajian, ada taklim, datang. Hanya duduk saja sambil bersandar-sandar, itu pun menguap-uap. Tidak mau. Sambil tidur pun boleh. Ya kan? Tidak mau juga. Lalu kemudian terlanjur berbuat dosa, mati dalam keadaan berbuat syirik, tanggung sendiri. Tidak ada istilah besok ngadu sama Allah. Ya Allah, kami tidak tahu. Tambah parah marah Allah lagi. Tidak tahu macam mana. Kalau dulu kata Pak Ketua muda-muda dulu, apalagi zaman-zaman dulu. Kalau muda-muda dulu zaman Pak Ketua tahun 60-an tu ya tak? Tak ada pengajian seperti sekarang ada. Lalu ngomong tak tahu tu wajar. Tapi kalau orang zaman sekarang ngomong tak tahu, itu tidak bisa diterima. Tak bisa diterima. Banyak kajian, masjid-masjid banyak datang. Makanya sekarang ini banyak Bapak Ibu masjid-masjid jemaah itu lintas masjid. Saya kalau di Goba tu Pak, Bapak Ibu, saya tidak tahu 50 kecamatan 50 ini. Sail, Goba sekitarnya itu banyak orang-orang tua, terutama yang sudah pensiun-pensiun, ada kegiatan kan, sama istri, kelompok-kelompok malam ini kajian di sana ke sana, besok di sini, besok subuh di mana kajian sana, sama-sama. Itu namanya jamaah lintas masjid. Dalam rangka apa? Mencari tahu. Ya, yang lain ada pertanyaan? Udah oke? Aman? Pada takut semua kayak ini. Kita mau tobat itu gimana cara tobatnya? Sholat tobat kan? Baik, kan kalau betul-betul kita sadar kita telah jatuh kepada kesyirikan, berarti tobatnya besar. Kalau tobatnya besar, mandi besar. Sengaja aku mandi tobat karena Allah Ta'ala. Mandi tobat itu seperti mandi janabah. Tahu mandi janabah apa Pak? Tahu? Sempat Pak Imam nak tahu mandi janabah, curiga pula. Mandi junub, mandi janabah, mandi semuanya sama, itu mandi silam semua. Setelah mandi janabah, ambil wudu, solat sunat taubat. Kapan waktunya Ustaz? Terserah. Karena solat sunat taubat itu mutlak, tak terikat oleh waktu. Nanti malam kah, pulang pengajian kah, tengah malam, besok pagi, terserah. Yang lebih baik itu lebih cepat lebih baik. Jangan ditunda. Tiba-tiba besok aja menitobat, rupanya mati malam ni. Dah terlambat dah, habis. Ya kan? Mati malam ni. Dah sempat menitobat. Rencana besok mandi, mati malam. Maka jangan ditunda kebaikan itu. Jangan ditunda. Ya. Sama kah sholat taubat dengan sholat awabin? Sama. Niatnya beda. Salat sunat taubat, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat qabliyah, salat sunat duha, salat sunat tahajud, sama 2 rakaat masna wa masna. 2 rakaat. Maksud saya itu taubat dengan awabin sama kah? Enggak sama. Awabin beda. Itu antara maghrib dengan isya. Kalau taubat kapan saja. Ya. Kalau awabin itu terikat oleh waktu, dia tak mutlak. Taubat tapi tidak khusus sunat, sama seperti tahajud dan hajat.
Tahajud, hajat sama tapi beda. Apa bedanya? Kalau tahajud ada waktunya, kalau hajat mutlak. Bapak mau sholat hajat habis ini boleh, itu hajat. Kalau tahajud ada waktunya, wa minal lail, sepertiga atau sebagian malam. Malam tak boleh sholat tahajud siang-siang. Silakan Pak. Ya, beda. Al-hajru mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur itu adalah ibadah yang punya rukun dan syarat, lengkap dengan tempatnya, ada waktunya, rangkaian ibadahnya beda. Kalau sholat sunat taubat beda lagi, tidak sama, tetapi ujung-ujungnya sama-sama mengharapkan ridho Allah, ampunan Allah. Semua ibadah arahnya ke sana, tetapi tidak sama bentuknya. Puasa Ramadan juga minta ampun sama Allah, ya kan? Zakat juga minta ampun sama Allah. Bapak ibu duduk di majlis taklim diampunkan dosa oleh Allah. Orang yang duduk di majlis taklim pulang dari ceramah nih, wajahnya dipandang oleh Allah tanpa dosa. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, orang pulang dari Mekah haji mabrur masuk surga, dihapuskan dosa-dosanya. Orang yang pulang dari masjid selesai pengajian, wajahnya kata Rasulullah seolah-olah dipandang oleh Allah tanpa dosa. Kenapa? Dosanya sudah dihanguskan oleh Allah seluruhnya. Maka salah satu guna taklim itu adalah ghufirallahu kullu, dihapuskan semua dosa-dosanya. Duduk saja dihapuskan dosanya. Masya Allah. Tapi setannya besar, tak usah lagi, dosa lagi, besoklah. Nah, ada yang bilang ngaji Pak Yo, ngaji itu ke itunya. Berat pengajian tuh, ya. Nah, ibu-ibu, ada lagi pertanyaan? Silakan. Dari ahli waris. Ya. Bapak dia dulu suka menolong orang. Ya. Banyak orang kehilangan. Ya. Orang kehilangan dia baca Al-Quran. Tahu dia. Oh ya, surah Yasin tuh. Tahu lah sahabat. Jadi meninggal, katanya masuk ke cucu dia. Nah, datang ke cucu dia. Ilmu tuh. Dan dia hanya masuk gitu. Bisa ada apa? 6 Indra keenam. Bisa masuk ke tubuh. Apa yang masuk ke cucunya tuh? Rohnya. Ya, rohnya gitu. Jadi dia mengatakan saya tidak bisa pulang, lelah. Jadi apa pengaruhnya? Berarti dia menolong orang belajar Quran. Bentar. Satu-satu saya pilih dulu. Kalau orang sudah meninggal, ya Bapak Ibu ya, tidak ada roh gentayangan. Rohnya sudah pindah alam, namanya alam barzah. Tubuhnya sudah pindah tempat, namanya kuburan. Kalau ada yang bilang ini datuk pindah ke cucu, itu jin namanya. Jin korin namanya. Jin korin itu persis seperti kita. Karena jin korin itu kita lahir, dia lahir, masuk ke tubuh kita. Dia persis seperti kita, seperti fotokopi lah. Ketika kita meninggal, jin itu tak mati, dia cari tempat lain. Bisa dia berlindung kepada anak cucu. Kalau anak cucu tak punya benteng, tak punya pegangan kuat, tak mantap akidah dia, seturun dia, masuk dia. Tapi kalau kuat Al-Quran, agama, akidahnya, jin itu tak masuk. Dia cari ke tempat yang lain, cari ke pohon-pohon, cari ke sungai-sungai, hutan-hutan. Dia nak masuk ke anak cucu tak bisa, macam lain. Tapi kalau dia bisa masuk ke anak cucu dia, ada situ dia mampir. Itu bukan roh orang meninggal, itu jin korin yang masuk. Dulu dia pandai ngobati orang, sekarang turun ke anak cucunya. Bukan orangnya yang turun, jinnya yang pindah tempat. Ya, nah, jadi itu Pak Ketua ya. Kalau ternyata dia pandai memindahkan mengobati orang, dan selama pengobatannya itu baik dan benar, ada masalah.
Yang tak boleh itu pengobatan yang bersyirikat dengan jin dan setan. Itu tidak boleh. Minta itu dua, minta kepada Allah atau minta kepada jin. Bisa Ustaz kita bekerja sama dengan jin? Bisa. Diizinkan oleh Allah untuk menguji akidah manusia. Mau tidak dia berserikat dengan jin atau dia tetap berakidah pada Allah? Kalau dia berserikat dengan jin, dia sudah jatuh kepada syirik. Hancurlah akidahnya. Kalau dia tidak mau menggunakan itu, pakai Al-Quran. Banyak pengobatan pakai Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Gunanya untuk itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu kami turunkan untuk obat. Berobatlah lewat Al-Quran. Itulah yang benar. Ya Pak Ketua ya. Jadi banyak tuh di kampung-kampung turun nenek atuknya ke saya. Karena kita tidak punya benteng, jiwa kosong, masuklah jin. Tapi kalau jiwa kita terisi terus dengan zikir, dengan ibadah, tidak mempan jin itu masuk. Maka anak-anak itu jangan tinggal solat. Nak, jangan tinggal solat nak. Nanti tak ada benteng kau. Kalau tidak ada benteng kau, masuk jin. Kalau jin masuk, dikuasainya kita. Itulah dia. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua lagi, golongan yang kedua yang Allah tolak solatnya, kata Rasulullah, rajulun amma qaumuha wa hum lahu karihun. Seorang amma al-imam, imam pemimpin suatu kaumnya, wa qaumuha wa hum lahu karihun. Dia dibenci oleh kaumnya, rakyatnya, presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai camat, lurah, RW, RT. Mana Pak RW sini? Ada Pak RW? Hah? Lalu lagi ngopi ya? Pak RT ada? Hah? Mantan RT. Mantan dah RT itu. Seperti itu, RT, RW, sampai kadis juga tuh pemimpin. Dia punya bawahan, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, itu pemimpin. Siapapun yang menjadi pemimpin, zalim dan tak berlaku adil, kemudian kaumnya, rakyatnya benci dengan dia, maka solatnya ditolak oleh Allah. Itu bahayanya. Tapi kalau Pak RT, Pak RW dibenci oleh 2, 3, 4 orang, itu tidak masuk. Itu oknum. Itu tidak kaum Pak. Yang kaum itu, rakyat itu mayoritas. Kalau 2 orang tak suka dengan kita, wah itu biasalah, berlakulah pepatah orang tua-tua dulu. Anjing menggonggong, lempar anjing tuh. Kapilah berlalu, jangan dihiraukan. Biasa mungkin kena iri dan sebagainya, atau pakai istilah anak muda sekarang, EGP. Itu anak muda sekarang tuh. Emang gue jangan usah pikirkan, karena di mana-mana pasti ada orang tak suka. Jangankan jadi RT, jadi RW, Bapak Ibu, kita hidup di masyarakat itu pasti ada yang tak suka sama kita. Pasti itu. Di mana tempat orang 100% suka sama kita? Tak ada. Tak ada. Saya pindah Ustaz. Kemana pindah? RW sebelah. Ketemu lagi orang seperti itu. Ketemu Pak. Kalau nggak percaya coba pindah. Pindah provinsi. Mau pindah kemana? Ke Sumbar, ke Jawa, ke Medan. Ketemu lagi orang yang wataknya seperti itu. Sama. Jangankan sekarang, sejak zaman dunia ini berkembang, ada manusia wataknya itu juga Pak. Itu yang berulang-ulang dengan peran yang berbeda-beda. Di mana ada Musa, di situ ada Fir'aun. Itu tidak bisa dipungkiri. Di mana ada Muhammad,
Di situ ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang menjadi persoalan, bapak ibu mau jadi siapa? Mau jadi Musa atau mau jadi Fir'aun? Mau jadi Muhammad atau mau jadi Abu Lahab? Pilih. Dan itu pasti ada di kampung ini. Di RT ini pasti ada Musa, ada Fir'aun, ada. Itu gunanya Allah ciptakan, sediakan surga neraka. Kalau semuanya baik, untuk apa neraka diciptakan? Nah, ya kan? Semua baik, aman. Aman. Hidup ini ada positif, ada negatif. Yang menjadi pokoknya, intinya Bapak Ibu, kita pilih yang mana. Silakan. Mau ambil yang positif, lakukan kebaikan. Mau ngambil negatif, ya berbuat jahat lah, ganggu orang lah, tukang fitnah, tukang adu domba, pokoknya jelek-jelek saja. Tidak bisa Pak. Misalnya Pak RT bilang kepada warga masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT ini, janganlah main belakang, ngomong belakang saya. Ayo yang berani bicara langsung depan saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Orang punya hak bicara. Orang punya hak untuk ngomong. Tidak bisa. Sekalipun bapak buat aturan keras, siapa warga masyarakat RT, RW sini yang tidak mau diatur, pindah. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada hak kita nyuruh orang pindah. Orang punya rumah sendiri kok. Ya kan? Nah, jangan dihiraukan. Tapi kalau Pak RT-nya zalim, Pak RW-nya zalim, tak berlaku adil, BLT dia aja dapat. Yang miskin tak dapat, yang kaya dapat, yang family dia dapat, yang tak kenal sama dia tak dapat. Hati-hati. Dibenci masyarakat, marah masyarakat, ketidakadilan dan kezoliman, maka solatnya ditolak oleh Allah. Pikir-pikirlah jadi RT. Itu baru RT. Bagaimana jadi presiden? Tapi sebaliknya Rasulullah mengatakan, jika ada pemimpin yang berlaku adil, al-imamul adil, imam yang adil, dialah orang yang pertama sampai ke surga. Masya Allah. Pak RT disenangi rakyat, suka dengan kelakuan RT-nya berlaku adil, sayang sama masyarakat, tidak berat sebelah. Dia orang yang pertama ke surga. Jadi orang masuk surga itu pertama Bapak Ibu bukan ulama, bukan, pemimpin yang adil. Nah, 3 yang terakhir penutup. Ini khusus ibu-ibu. Bapak-bapak diam aja, tutup telinga. Nah, apa kata Rasulullah? Golongan ketiga yang solatnya ditolak adalah wamro'atu. Ya Nabi yang bilang begitu, bukan karangan saya. Nabi yang bilang wamro'atu. Wamro'atu itu artinya istri, seorang istri. Bu, istri itu siapa bu? Bini. Istri itu bini. Bini itu istri. Istri itu adalah yang punya suami. Itu istri. Kalau tak punya suami, bukan istri. Bisa jadi gadis atau janda. Kau masih gadis. Jadi tidak semua perempuan itu istri. Istri itu punya suami. Wamro'atu, seorang istri yang solatnya ditolak oleh Allah, batas wa zawjuha, bertengkar dengan suaminya. Bu, pernah bertengkar dengan suami? Nah, bagus. A, kadang-kadang. B, sering. C, selalu.
Yang mana, Bu? Selalu. Masya Allah. Beruntunglah suami ibu ya. Yang punya suami bertengkar dengan suami, kemudian tidak minta maaf menjelang suaminya tidur, maka solatnya lam tuqbal, tidak dikabulkan Allah atau ditolak. Nah, ya Bu ya, hati-hati. Ada yang protes, Ustaz, ya Bu, yang salah tuh laki kami Ustaz, kok kami pula yang minta maaf? Ibu ini Pak, jangankan kalah. Perhatikan, saya ajak ibu berpikir begini ya, hati-hati ya. Ini hadis Rasulullah, ini bukan karangan saya. Jika istri di posisi yang benar dan ibu benar, suami di posisi salah, berdebat, ibu menang, oke. Pertanyaannya, ketika ibu menang, untungnya apa? Coba, apakah ibu tambah cantik? Apakah ibu naik daun? Apakah ibu tambah tinggi jabatannya? Apakah istri bertambah uang belanjanya? Yang mana? Apa untungnya? Hah? Tak ada untungnya. Yang ada ibu menjatuhkan harga dirinya, menginjak-injaknya, dan suami akan berkurang rasa cintanya. Itu ada. Kalau sudah bertengkar, kalah suami, ibu berkuar-kuar, ibu menang, yang jelas rasa cintanya sudah boleh berkurang dan dekat-dekat dengan kehancuran. Terus bagaimana kami Ustaz? Tugas istri itu bukan membenarkan suami. Catat itu ibu-ibu ya. Tugas istri tidak ada membenarkan suami. Tugas istri melayani, memuliakan, menghormati, berbakti pada suami. Persoalan suami itu benar atau salah, bukan urusan istri. Selama ini bapak-bapak gini, ibu-ibu dengar lagi ya, bapak-bapak. Selama suami itu tidak melakukan 3 hal. 1, tidak mengajak berbuat maksiat. Ibu wajib taat. Misalnya kata suami, "Mah, ya Pak, kita curi yuk." Jangan. Itu ngajak maksiat namanya itu. Berjudi kita yuk. Jangan. Itu ngajak maksiat. Selama suami tidak mengajak maksiat, taati saja. Muliakan. 2, selama suami tidak KDRT, baik fisik maupun non fisik. Kalau undang-undang Indonesia, KDRT itu 1 fisik. Makanya sirat taklid ada kata-kata fisik, tidak menyakiti badan istri atau fisik. Dalam Islam 2 KDRT, fisik dan non fisik. Apa menyakiti non fisik? Ngejek, caci maki, merendahkan istri. Itu KDRT. Misalnya suami pulang dari kerja, istrinya hitam, kaliang, masak kopi kaliang, itu KDRT itu. Dipanggilnya istrinya kaliang, itu KDRT. Nah, ibu pulang dari suami kerja, ditanyanya, "Puak, oh puak." Lah masak gulai puak, itu KDRT Pak. Nggak boleh. Suami yang begitu ngomongnya berdosa dia. Tidak boleh. Kalau suami yang begitu, yang main KDRT, ibu boleh tidak mentaatinya. Jangan dilawan. Ibu cukup hidupkan motor, hidupkan mobil kalau punya mobil, pergi ke Jalan Sudirman. Sebelum MTQ ada Gedung Guru,
belok kiri. Ada jalan Parit Indah, terus. Ada apa? Kok ibu tahu? Ini pengalaman kayak ini. Ada kantor pengadilan, jangan dilawan suami, tidak akan menang ibu. Ngadukan aja. Ada pak, kasus terjadi ngadu sama saya. 5 tahun saya ustad, suami saya zalim sama saya kadang dipukul-pukulnya, saya minta cerai tak mau dia. Udah 5 tahun ustad. Bu, kenapa ibu minta cerai? Tak usah, ibu gugat saja. Kalau gugat dikabulkan pengadilan, keluar surat talak. Ibu tak usah minta cerai. Aku takkan ceraikan kau sampai kapanpun. Tergantung-gantunglah istri ini. Dikasih nafkah tidak, dipukul-pukul, dicaci maki. Tak usah. Hukum Islam tu hak talak suami, hak gugat istri. Datang pengadilan. Nanti pengadilan bertanya, kenapa bu? Ini ditinju sama suamiku. Bengkaknya, gigi patah. Aku nak melawan, badannya besar. Gugat. Nanti pengadilan menyurati dia. Dipanggil sekali tak datang, 2 kali tak datang, 3 kali dipanggil tak datang, 4 kali pengadilan menetapkan talak jatuh. Datang kepada suami, bang, sorry surat sudah datang. Gitu. Tapi jangan gara-gara ceramah nih, besok ibu ke pengadilan. Salah paham pula. Ya, sedikit lagi. Waktu dah habis. Jadi selama suami tidak KDRT, selama tidak mengajak maksiat, wajib ditaati. Udah selesai. Yang ketiga, kalau dia masih kuat, masih produktif, masih bertenaga, dia masih memberi nafkah, wajib ditaati. Oh, persoalan suami tidak ke masjid, tidak solat, tidak mau beribadah, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Bagi istri berbakti saja. Jangan berdebat. Abang apa nih? Tengok nih kata ustaz, orang yang tak solat yang cerita. Tak usah. Tak ada manfaat. Sampai bertanduk kucing tak solat dia. Umur dah lewat, disuruh solat. Mana mau? Tak bisa. Ya, ibu hanya bisa melakukan 2 hal. 1, bersabarlah. Mungkin itu ujian dari Allah. Dapat pendamping yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Sabar. Yang kedua, doakan suami yang seperti itu cepat-cepat mati. Didoakan mati lagi rupa pak. Dicari pengganti, dapat pengganti pak, lebih parah. Pak Iciga datang baru. Bukan doakan supaya dapat daya. Itulah yang dialami oleh perempuan dijamin menjadi pemimpin di surga. Asiyah binti Muzahim. Tahukah dia Fir'aun itu kafir? Tahu. Tahukah Asiyah Fir'aun itu zalim? Tahu. Tahukah Asiyah bahwa suaminya itu penjahat? Tahu. Tapi Asiyah tetap berbakti dan patuh kepada suaminya. Itu surga. Tak pernah Asiyah duduk sama Fir'aun berdua, suami istri di kamar. Lalu Asiyah ngomong, Bang Fir, Fir'aun. Ini kan panggilnya Bang Fir. Kalau di bahasa kita kan Bang Fir. Tidak mungkin Bang Aon, kan tidak enak. Nah, Bang Fir atau Udah Fir atau Mas Fir. Ya panggil Fir. Udahlah, taubatlah, berubahlah, insaflah. Tak pernah. Bukan urusan Asiyah. Urusan Asiyah berbakti pada suaminya, minta maaf jika salah. Siapa suami yang tidurnya dongkol, kesal karena kelakuan istri, maka istri solatnya ditolak oleh Allah. Nah, Bu, pulang ceramah nih, cari suami masing-masing. Jangan suami orang, suami masing-masing. Peluk dari belakang. Oh my darling, I love you so much. Maafkan atas kesalahanku selama ini. Setelah mendengarkan pengajian, ternyata banyak solatku yang ditolak oleh Allah.
Maafkan ya bang yo. Kata suami, kau kenapa? Nampak-nampaknya meninggal perangai mbak ini. Tak apa-apa. Ibu mau masuk surga, mau sholatnya diterima Allah, jangan sampai suami kesal karena kelakuan kita. Tak boleh. Jaga baik-baik. Kenapa begitu Ustaz? Ibadah yang paling berat bagi istri bukan tahajud. Ibadah yang berat bagi istri bukan ke masjid. Ibadah yang berat bagi istri bukan baca Quran, bukan puasa sunat, bukan bersedekah. Ibadah yang paling berat bagi seorang istri minta maaf kepada suaminya, mencari keridhaan suaminya. Betul? Betul? Pulanglah. Cari suami masing-masing ya. Yang tak punya suami cepat cari suami. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Semoga 3 kelompok ini tak ada kita lakukan. Jangan kedukun, jangan dua tadi, jadi pemimpin yang dibenci oleh umat, dan jangan menjadi istri yang tidak minta maaf kepada suaminya. InsyaAllah amal ibadah kita diterima Allah. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.